saya jalan paling depan nih. Saya leader nih, mimpin jalan nih kan. Dia jalan pas yang saya jalan duluan di pos bayangan lah sebutannya ya. Ada warung kan di situ, cuma warung tutup kan. Di pos bayangan 2 itu saya melihat kayak makhluk gede. Kita naik ke atas lagi, pas saya pengen jalan ke atas tuh, ini dia kayak gimana ya, kuntilanak 5 gitu di atas pas tanjakan pisan. Kita di sini aja kata sih, kita di sini aja, nggak usah jalan lagi kata sih gitu kan. Emang kita udah kagak dibolehin turun sama naik, udah kita madak di sini. Ketemu nggak ketemu pasti ketemu mayat kita, ketemu nggak ketemu pasti ketemu mayat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ratna Wulan di Ratna Wulan Official. Kali ini saya ingin membawakan cerita mistis. Untuk teman-teman yang sudah menonton video saya sebelumnya, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian diberi rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin. Teman-teman, kali ini saya kedatangan tamu dari jauh nih, dari Bekasi lagi nih. Namanya Bang Malik. Apa kabar Bang Malik? Baik Bu. Bang Malik ini mau menceritakan kisah mistis pendakiannya waktu itu di gunung apa Bang? Di Gunung Cikuray Bu. Di Gunung Cikuray. Ini ceritanya katanya nih agak-agak serem ya, karena memang berakhir dengan tragis. Gimana kalau kita langsung mendengarkan cerita dari Bang Malik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik, biasa disapa sama temen Ambon. Saya dari Bekasi. Saya di tanggal 15 September mulai pendakian ke Gunung Cikuray. Dari tanggal 15 September itu saya berangkat dari rumah menuju ke Tol Timur, nunggu bis sampai Kampung Rambutan. Pas pas perjalanan di Kampung Rambutan itu ada kecelakaan tunggal, tabrakan. Nah dari situ mulai teman saya tuh mikirnya itu udah kagak beres pendakian itu, udah nggak beres. Tapi sama saya masih saya lanjut. Pas saya lanjut sampai di terminal Rambutan tuh, Kampung Rambutan, ada kayak pendaki dia ngajak bareng. Dia pas ngajak bareng itu bilang ini, "Bang, lu mau kemana?" kata dia. Gua mau ke Cikuray Bang." "Oh bareng aja Bang, gua mau ke Guntur," kata dia gitu kan. "Oh ya udah bareng yuk." "Ya udah satu bis aja Bang ya, biar tertinggal sama-sama turun di terminal Garut," kata dia. "Oh ya udah." Saya turun, singkat cerita nyampe itu di terminal Garut, nunggu jemputan dari basecamp Cikuray. Pas sampai basecamp Cikuray itu, sebelum sampai basecamp Cikuray itu di Stekmal, pertigaan Stekmal itu ada tabrakan tunggal lagi tuh, mobil, cuman ada di tengahnya itu motor Bu. Ada di tengahnya itu motor. Pas tabrakan tuh saya, mungkin supir dari penjemputan saya tuh udahlah nggak ngirauin lagi ya. Cuma pas saya lihat tuh parah, itu hancur, bener hancur. Nah, teman saya, "Udahlah Bon," mikir teman saya tuh, "Udah nggak usah jadi aja." Udah bilang nggak jadi, tanggung udah deket, saya gitu. Berarti ini, sorry ya, katanya waktu itu mau nikah juga ya? Iya benar, waktu itu 4 hari pengen nikah jalan ke Cikuray. Jadi 4 hari sebelum nikah itu malah berangkat ke gunung. Nah di gunung itu, sebelum nyampe itu melihat kejadian kecelakaan gitu ya? Iya Bu, ingat kejadian kecelakaan. Singkat cerita nyampe ke base camp, udah di base camp istirahat sejenak, bangun tuh jam 5 subuh tuh, sholat subuh, kelar sholat subuh, mulailah pendakian tuh. Naik via apa? Via pemancar. Via pemancar. Naik pick up sampai di atas tuh, di pemancarnya tuh sebelum base camp pemancar itu kan ada pemancar tuh situ, kayak
penampakan ada penampakan, teman ngeliat tuh, ada penampakan. Katanya perempuan tuh lagi gelantungan di pemancarnya. Pas saya naik ke kebun teh, baru ketemu sama kayak nenek. Oh, nenek-nenek, oke. Tapi pemancar ini bukan nenek-nenek itu? Bukan. Bukan, oke. Ada nenek-nenek itu kayak ngegendong, penglihatan itu semua beda. Penglihatan semua itu beda. Nenek-nenek itu saya lihat dari penglihatan saya itu bawa kayu bakar. Dari teman saya itu ada yang bawa gentong, kayak gentong itu. Terus yang ketiga ini si inisialnya aja Bu ya. Nah, inisialnya itu si S ini dia ngelihat katanya bawa orok. Nah, yang si B ini ngelihat katanya dia bawa kayak anuan di pangkeng tuh, guci juga gitu. Cuman melihatnya itu dia nggak bawa apa-apa. Walah. Jadi 5 orang, 5 apa? Ya, 5 orang. 5 orang melihat nenek-nenek tapi bawaannya beda-beda. Berbeda. Nenek-neneknya sama. Nenek-neneknya sama. Oke, terus Singkat cerita nyampe lah ke base camp. Sampai di base camp, ngurus simaksi, bla 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 bla. Pas ngurus simaksi, jalan lah. Mulai perjalanan tuh start jam 8.15. Jam 8.15 jalan. Nah dari situ tuh kerasa jalan tuh lama banget. Jalan tuh lama, terus jalan ya kan. 5 langkah istirahat, 5 langkah istirahat. Jadi kebanyakan capeknya gitu Bu. Pas kebanyakan capek, saya bilang udah ayo jalan lagi pelan-pelan. Cuman istirahatnya jangan kayak tadi kita sih gitu kan. Jalan. Kata saya nih, kok ini lama banget, kaki saya berat, kata saya gitu. Dalam hati nih Bu. Dalam hati ngomong, kok kaki saya berat ya? Ada apa gitu. Cuma saya nggak bisa ngeliatin di kaki saya ada apa, kata saya gitu. Pas jalan, terus jalan-jalan, singkat cerita sampai lah di jam 12 siang, jam 2 siang itu, saya kagak ketemu pos 1 dan pos 2 itu nggak ketemu. Nggak ketemu. Ingat pelangnya pos 1, pos 2 itu kagak. Tapi harusnya ada. Harusnya ada. Pas saya turun tuh ada. Pas di jam 2, ya jam 2 jam 3 itu saya nyampe, tiba-tiba di pos 3 ada pelangnya pos 3. Pos 3, oke. Di pos 3. Nah, di pos 3 itu istirahat, saya istirahat makan, pas lagi makan nasi itu kayak ada semak-semak goyang gitu. Cuman kalau pemikiran teman saya angin, semua itu berempat itu pikiran angin. Cuma kalau penglihatan saya itu gerak itu kayak dioyak-oyak gitu. Dah kencang. Pas sudah kayak gitu, saya udah yuk jangan makan di sini, lari makannya, kata saya gitu. Lari makannya, kita lagi jalan aja. Emang kenapa Bom? Udah jalan yuk, udah nggak beres, kata saya gitu. Yaudah yuk jalan, mungkin peka sama saya. Yaudah jalan duluan, ternyusul kata dia gitu kan, kata teman saya. Singkat cerita, pos 3 itu, dari pos 3 ke 4 itu ketemu pelangnya itu Bu. Nah ketemu pelangnya 3, 4, aman lah tuh jalan tuh. Sampailah pos 6. Sampai di pos 6 ketemu lah sama pendaki 3 tuh. Pendaki 3 tuh entah dari mananya saya kurang tahu. Cuman dia bilang pas perkenalan nama saya itu dia ada yang dari Tangerang, terus ada yang dari Jakarta, satu lagi tuh saya lupa dari mana, katanya pribumi situ katanya. Dia jalan, nyamperin saya tuh, 2 orang itu tuh. Dia nyamperin, bang, tolong gue dong bang, kata dia. Kenapa bang? Temen gue Ipo bang, Ipo. Serius lu bang, serius. Saya langsung samperin tuh ke tendanya, saya obatin, kayak disuruh makanin bawang putih gitu. Saya SB itu dari saya taruh ke badan dia semua, saya tempelin ke badan dia semua, biar supaya dia tuh kayak agak mendingan lah, biar bisa buat turun gitu. Singkat cerita itu dia mungkin udah agak enakan badannya tuh jam setengah 5 sore. Setengah 5 sore itu dia jalan, pas dia jalan minta nganterin turun, yaudah ya bang kita turun. Di pos 4 dia jatuh lagi. Nah ini si yang orang kena IPO ini nih. Dia jatuh lagi Bu. Brak ya kan. Udah bang kalau nggak kuat kita tandu aja katanya gitu kan. Saya nyari batang kering tuh, batang kayak kayu gitu Bu. Saya juga di situ rasa kayak ada rasa gitu pas nebang kayu itu. Pas dia bilang lu jangan asal nebang kata dia gitu. Lu hati-hati kalau nebang, takutnya yang lu tebang itu ada penghuninya kata dia gitu. Pas jalan saya ambil tuh 4 biji tuh ya kan tandu. Jadi saya pakai 4 tuh tandu kan biar kuat gitu ngebopong dia. Dia jalan lagi turun, saya temulah teman saya ini di pos 3 masih baru kelar, baru packing tuh, belum packing. Lah kenapa Bon turun lagi gitu dia.
ayo turun temenin yuk pendaki nih kan lagi ada hipo. Pas saya pengen turun tuh jalan terus turun, ketemulah namanya kayak sebutannya tuh apa ya, dibilang tuh lutung tapi gede bu, ada buntutnya tuh gitu. Dibilang lutung tapi gede kan, turun ya kan, pas saya naik ke atas tuh kan, wah itu mah hewan kata saya gitu. Serius lu Bon kata dia, serius tuh hewan katanya, hewan katanya. Jalan lagi turun kan, saya turun lagi sampailah di pos pemancar. Udah nyampe base camp tuh. Sampai di base camp, saya serahin tuh Bun ke pihak si Maksi, Bang, ini orang Ipo kata saya itu. Ini orang Ipo ya kan. Oh yaudah Bang, makasih Bang ya. Tadi kagak ada yang ngabarin saya soalnya kata dia. Oh yaudah. Nah saya langsung diskusi lagi sama teman-teman saya nih, berempat itu tuh, termasuk saya berlima nih. Saya diskusi gimana nih ya kan, udah maghrib kata saya gitu kan. Udah maghrib. Kita mau lanjut puncak apa gimana? Bilang kalau mau puncak nanti pagi. Langsung si S ngomong, kalau mau puncak kita mending running aja kata dia gitu. Kita running aja kalau mau puncak. Jadi kita berangkat jam subuh, pulang tuh agak siangan. Iya. Langsung kata si B, gua nggak ikut kata dia gitu. Emang kenapa? Capek kata dia. Lalu kok kagak mau ngikut? Lu nggak mau nemenin teman lu kata saya gitu. Ya udah deh, kalau lu maksa lu ngikut. Tapi kalau gue capek, tolong tungguin kata dia gitu. Iya gue tungguin, kita kan teman kata dia. Masa gue tinggalin lu lagi capek? Langsung kata dia bilang, udah yuk tidur. Itu pas tidur saya buka SB kan, saya di warung tuh Bu tidurnya Bu, di warung tempat ya buat makan gitu. Di base apa namanya di tempat warung tuh saya numpang tidur sama orang warung. Gue numpang tidur gitu. Oh ya udah Mas tidur aja nggak apa-apa, istirahat ya. Tidur pada buka SB ya kan. Pas jam 12 malam kebangun Bu, kayak orang ketakutan, teriak-teriak, ampun dia ngomong begitu. Kalau misalnya teman gua salah tolong maafin. Nah saya mikir situ, nih kenapa sih itu? Saya bangun lah, berani bangun. Lu kenapa? Nggak apa-apa Bang kata dia, nggak apa-apa. Itu dalam singkat cerita tuh dia manggil saya abang Bu. Nggak apa-apa Bang. Gua Ambon sih, gua Ambon, gua bukan abang-abang katanya. Iya Bang, maaf Bang. Gue sorry, gue nggak ngeh kata dia gitu, nggak ngeh. Lu kenapa sih teriak-teriak? Kagak jelas banget sih kata saya gitu. Kagak Bang, tadi ada abang-abang Bang. Abang-abangnya? Ya abang-abang, dia pakai baju Jawa katanya, pakai baju Jawa, belangkon, bawa kayak tombak Bang, dia pengen nusuk gua katanya. Langsung kata saya, udah bagian cuma mimpi kali. Enggak Bang, jelas banget itu mah Bang. Nah, udah tidur, mimpi kan saya gitu kan, saya bilang mimpi itu mau mimpi. Jalan, saya lanjut tidur, jam 3 kebangun lagi Bu, jam 3 kebangun lagi. Lu kenapa lagi sih kata saya? Dia teriak dengan yang sama gitu, nyet, abang kayak masih muda, pakai baju Jawa, bawa tombak gitu, ngeliat yang sama, langsung kata, mimpi berarti ya? Iya kalau kata saya mimpi bilangnya, cuman kata dia tuh bener nyata Bu. Dia bilang begitu. Udah tuh jalan tuh, kata dia kemarin tuh, udah jalan, gue gak ikut kata dia. Emang kenapa? Tadi malam gue diliatin kayak gituan, gue gak berani kata dia. Udah ayo jalan, kalau enggak nunggu pagi kata saya gitu, nunggu agak terangan aja. Udah lo aja jalan jam 5 kata dia gitu, udah jam 5 nih kata dia, jam 5 nih. Udah, gue kalau lo kagak jalannya kagak jalan kata saya gitu kan. Udah tuh kan jalan, singkat cerita, ya kita masak buat sarapan. Jam 7 pagi tuh saya mulai nge-trek, running tuh Bu saya. Jalan pakai kosongan gitu, cuma bawa air kan. Jalan sampai pos 1, ketemu lah tuh pos 1. Oh, kemarin nggak ketemu? Kemarin nggak ketemu, kosong tuh pos 1. Ketemu pos 1, pos 2, singkat cerita sampai pos 6. Di pos 5, di pos 5 jam berapa tuh saya? Jam itu agak lama sih saya. Jam 5, di pos 5 itu jam 11-an, pengen jam 12, pengen juhur dah. Pengen aja juhur, ketemu dari semak-semak belantara itu keluar lah tuh Bagas tuh segede anak sapi. Bagas tuh ketemu anak sapi, segede anak sapi kan. Nah yang saya bingung kan, kalau Bagas itu kayak, mohon maaf nih ya, babi itu nggak bisa nengok Bu. Iya benar, nggak bisa nengok. Iya, nah itu dia bisa nengok Bu. Nengoknya gimana? Ya dia pas lagi ngerangkak, ya kan dia nengok ke saya gitu. Udah gitu mata,
Udah gitu matanya merah kan ya. Calungnya panjang tuh ya. Di situ pun saya jadi patung semua. Nggak bisa bergerak. Nggak bisa gerak, cuman bisa mulut pun nggak bisa ngomong. Cuman yang bisa saya gerak itu cuma mata. Mata, cuma melarak lirikan doang gitu. Larak lirik, ya kan. Pas Bagas yang palanya udah lurus lagi, dia lewat lah saya, ngelewatin. Kan saya begini nih, matok kayak gini, pada matok nih, per 55. Dia lewat terus, pas udah turun ke bawah, baru tuh saya pada lemes dengkul kan, dengkul lemes. Nah, udah gitu kan saya kena sama si Bagas ini jam 11 sampai jam 12. Itu pas saya pengen naik ke pos 6 Bun, udah jam 5. Berarti kan saya itu 4 jam. 4 jam. Harusnya? Enggak, maksudnya. Ya harusnya dari 5 ke 6 berapa jam? Paling setengah jam Bu. Waduh. Paling setengah jam, 5 ke 6 jam. Tapi jalan? Jalan. Tapi nggak nyampe-nyampe? Yang lamanya itu pikiran saya tuh banyak yang mikir tuh paling kita pas lagi bengong gitu. Yang pas kena si Bagas ini loh. Oh, bengongnya lama? Pikiran saya apa namanya? Tapi kalau yang lain bilang bentar, cuman nengok lewat udah. Tapi udah 4 jam itu? Udah 4 jam. Pas sampai pos 6, lah udah jam 5 nih, gimana nih? Oh, oke. Kita nggak bisa nyampe puncak kayak gitu kan. Mau ngecamp juga nggak ada buat tenda. Yaudah ya turun aja dah, masih gitu kan. Ya turun yuk. Pada ngomong tuh kan, ini sih lu gara-gara lu. Gak nanti puncak? Nggak jadi puncak itu. Oke. Nggak jadi puncak. Itu saya gagal muncak itu. Pas gagal muncak, nah pas udah jalan turun tuh Bu, pos 5 tuh. Pos 6 ke 5, 5 ke 4 gitu turun. Di pos 3-nya, singkat cerita di pos 3. Itu jam berapa? Oh itu jam 7. Jam 7 Mbak malam. Isa itu. Kan teman saya itu bawa HP yang ada ajan itu. Dia ajan tuh, saya berhenti dulu lagi ajan gitu kan. Air masih ada kan, masih aman air mah kata dia. Berhenti, ya kan minum bentaran. Udah kelar ajan tuh dari HP ajannya kelar, saya berangkat jalan Bu. Berangkat jalan di pertigaan, bukan pertigaan sih. Kayak ada jalan tuh 3 gitu Bu. Setengah kanan kiri gitu agak cabang, cuman jalannya 1. Jalan 1. Saya jalan paling depan nih. Saya leader nih, mimpin jalan nih kan. Udah jalan dia, pas yang saya jalan duluan di pos bayangan lah sebutannya ya. Ada warung kan di situ, cuma warung tutup kan. Di pos bayangan 2 itu saya melihat kayak makhluk gede. Di mana? Itu di pas persimpangan dari warung itu. Di jalur, tengah-tengah jalur. Ya bisa dibilang itu segede kayak raksasa lah gitu. Jongkok, kuku panjang, ini penglihatan saya nih. Sama teman-teman sama semua penglihatannya. Jalan, jongkok dia. Pas jongkok kukunya panjang, matanya merah, berbulu badannya. Tapi kalau banyak yang ngomong kata itu gundurwo. Nah, saya panik dari situ tuh kan. Ini kita dijagal nih kata saya gitu. Ini kita dijagal nih. Kok bisa begitu ya? Ini kita salah apa sih kata dia gitu. Ini kita salah apa sih? Ya gak tahu gue, makin nanya gua tuh. Saya masih ngobrol kan. Udah jangan dirawain. Kita anggap aja dia patung kata si S nih. Dimana patung itu jelas-jelas itu orang ngenapas kata dia. Itu orang napas cuma gede kata dia. Lah, udah anggap aja si patung, kita ngobrol aja dulu nunggu dia pergi kata dia gitu. Udah bilang gitu, udah kata saya. Cuma masalah setan kok diributin kata saya gitu. Nah pas udah gitu, yuk kita naik aja, kita naik lagi dikit cari tempat landai, kita bikin lipak kata dia gitu. Kata saya bawa presit tuh, kita naik ke atas lagi. Pas saya pengen jalan ke atas Bu, ini dia kayak gimana ya, kuntilanak 5 gitu di atas pas tanjakan pisan. Sini setan. Setan ya kan, di atas setan juga Bu. Gak jadi jadinya. Yang udah mentok nyekat situ, langsung lemes lah dengkul situ. Dengkul lemes ya kan. Udah ya pikiran yang lain tuh, termasuk saya juga gitu, pikirannya tuh mati nih gua. Kalau gua jadi nih waktu genderuwo masih nggak takut, masih aman. Tapi begitu balik ada 5 kuntilanak itu langsung pada lemes. Di mana posisinya? Di atas jalur. Kan turun nih dari pos bayangan tuh turun tuh kayak cegokan gitu, kayak gobangan itu buat air. Itu di atas. Di atas tuh mandek gitu 5 biji, nutup jalan gitu. Terus, 5 biji. Kayak gimana? Pas udah begitu, enggak, si kuntilanaknya gimana? Apanya? Posisinya tuh. Madep saya semua, lihat mukanya. Yang penglihatan saya ini satunya hancur, mukanya
muka hancur satu, yang satu lagi matanya pengen keluar, pengen copot, yang satu lagi muntah-muntah Bu. Kemarin darah sama belatung terus pas udah jalan kayak gitu, saya pas lemas nih kan, udahlah kita di sini aja kata sih, kita di sini aja, nggak usah jalan lagi kata sih gitu kan. Emang kita udah kagak dibolehin turun sama naik, udah kita mandek di sini. Ketemu nggak ketemu pasti ketemu mayat kita kata sih gitu. Gimana rasanya itu? Ya satu dibilang iseng ya iseng, yang teman dua itu mah bertepar pingsan. Teman dua itu pingsan. Yang tinggal bertiga saya, almarhum si S. Yang S ini Diem aja udah diem aja, matak udah. Itu buat berdiri susah. Buat berdiri susah. Mau berdiri, tapi misalnya saya mau pikir saya, gua mau kabur, teman gua dua lagi pingsan, nggak kabur, ini masih madep ke gua terus. Itu saya nunduk aja. Itu kagak ada yang berani nengok ke atas bawah tuh, nggak ada yang berani. Saya nunduk. Ketawain tuh. Masih ketawain aja. Dalam hati saya, udah dong jangan ketawa kata saya gitu. Gue mau orangnya penakut kata saya gitu. Gue mau orangnya penakut, gue jangan digangguin. Kalau gue punya salah maafin apa kata saya gitu kan. Mungkin dari dua orang itu juga bilang begitu kali. Ya kan, gak lama singkat cerita tuh jam 1 atau setengah 2 itu ada nenek-nenek yang saya ketemuin di kebun teh. Yang pertama. Yang jidatnya beda-beda. Aduh. Dia di situ di situ dia nggak bawa apa-apa. Dia cuma kayak pakainya kayak ratu. Kayak semacam ratu, cuma nenek-nenek udah Bu. Nggak pakai mahkota. Jadi kayak pakai baju pengantin. Lihat saya bertiga ini kayak pakai baju pengantin. Tapi saya tahu mukanya. Nenek-nenek itu yang ketemu. Lah, saya pada nunjuk kan. Itu nenek-nenek yang di bawah itu, di bawah tadi tuh di kebun teh. Oh iya itu. Dia saya merinding. Dia apa namanya? Gue ikut merinding jadi. Dia jalan nih ngelewatin itu belakang kuntilanak itu. Ngelewatin belakang kuntilanak di jalan. Itu kuntilanak tuh kayak ngasih dia jalan. Ngasih dia jalan gitu. Dia ngebuka jalan tuh kuntilanak itu. Jadi kayak berpencar gitu, kuntilanak 3 ke sini, 2 ke sini gitu. Jadi kayak tengah-tengah itu ada jalan buat dia. Nah, saya lihat juga tuh nenek-nenek naplak ke tanah. Sedangkan kuntilanak tuh kagak ada yang naplak. Iya, serem banget. Terus itu nenek-nenek itu yang saya lihat itu jalan kayak semacam manusia jalan. Sampai nyampe lah cerita ke saya tuh deh nenek-nenek itu. Mau kemana emang Dek kata dia. Saya mau turun nih kata dia. Saya mau turun nih. Teman saya udah pingsan nih. Cuman di depan ada gondoruo kata saya gitu. Dia nengok lah ke makhluk yang gede besar itu kan. Dia nengok. Udah jangan diganggu. Ini cucu saya kata dia. Jangan diganggu, ini cucu saya. Gitu doang tuh, ngegerang doang Bu, ngegerang. Ya udah kamu pergi kata dia, kata nenek itu. Ya udah kamu pergi, jangan ganggu. Ini cucu saya mau turun. Kenapa kamu ganggu? Kenapa kamu jaga gitu? Sana pergi. Pas singkat cerita jadi asap tuh, Bu. Asap tebel. Itu si makhluk gede itu jadi asap tebel tuh. Jadi asap tebel. Dah, Dek turun deh gitu. Turun deh. Tapi teman saya ditepak kakinya itu kayak dibangunin, bangun gitu. Kalau kata berdiri saya bangun. Cuma digini dua yang bangun teman saya. Nah yang dua itu nggak ngelihat nenek-nenek. Coba 3 yang lihat. 3 tuh yang bangun masih sadar lah rasanya. Terus langsung turun. Langsung buru-buru dah tuh turun tuh gerubuk ya kan. Turun. Nenek itu masih ada nggak? Pas saya lihat ke belakang masih, pas saya pengen turun tuh, makasih Nek, saya ucapin terima kasih. Makasih Nek ya, saya mau langsung turun. Ya udah langsung turun kata dia. Ya ngomongnya juga nggak kayak hantu gitu. Ngomong kayak manusia. Ya udah turun langsung deh gitu. Cepat juga ngomongnya. Udah saya turun, pas saya jalan turun tuh dia bilang hati-hati di jalan. Pas oh iya Nek, udah nggak ada. Terus jalan tuh. Nah saya mau bikin dokumentasi tuh, ya kan, di pelang pemancarnya tuh, kan ada tuh. Saya mau di pelang pemancar itu ketemulah pendaki ini Bun. Yang 2 turun tuh, sama si B kalau nggak salah yang turun, sama si B. Nah saya yang foto sama saya foto 3. Ada pendaki, dia running juga tuh Bun, cuman dia running malam. Ya mungkin pendaki lama kali saya kurang tahu. Dia bawa tas kecil kan, isi air gitu. Saya minta fotoin Bang, fotoin dong Bang, di pelang gua Bang, di pelang Bang saya. Gua bilang ada foto ya segitu. Pas udah bilang kayak gitu si siapa nama abang-abang ini nih, abang ini, Bang lu berempat atau bertiga?
lalu yang bener bang motonya gue bertiga ini kata saya gitu. Nah ini kok di kamera ada 4 loh bang. Pas dia gini, pas foto begini, di gini ada perempuan di kiri saya. Ikut, ada perempuan di kiri saya. Cuman saya ingat kiri saya itu nggak ada. Setelannya pendaki tuh katanya kan, katanya setelan pendaki. Ah lo ngada-ngada bang, jangan bikin gua iseng bang, kayak gitu kan. Bener bang, ada perempuan di kiri lo katanya. Ditunjuk tuh saya kan. Kagak ada bang, kiri gua tuh kagak ada tuh, saya gitu-gituin kan, kagak ada bang. Katanya. Pasti gini, kagak ada tuh di kamera, pasti jepret, ada perempuan. Nah saya itu melihat juga, teman saya itu berdua itu juga melihat ada perempuan di kiri saya. Tapi bisa pas di kamera masih ada? Nggak ada? Di kamera tuh masih ada, masih jepret tuh masih ada. Oke. Gue mau langsung lanjut naik, gitu kan. Udah tuh dia naik, ya, saya lihat tuh, kok ada perempuan ya? Ini perempuan siapa nih pendaki gitu? Perasaan tadi kita turun cuma foto bertiga kata saya gitu. Nah di situ ada saya niatan, kalau mau ikut foto aja nggak usah ganggu, saya gitu kan. Saya bilang begitu, ada yang nyaut bun dari atas tower tuh. Iya gitu. Yang perempuan tadi yang awal dilihat kali sama temennya. Nah mungkin bisa jadi. Terus langsung kata dia, kata teman saya tuh si S, loh perempuan ada yang nyaut kata dia. Siapa yang nyaut? Lu pakai suara perempuan? Apaan sih kata saya gitu kan? Apaan sih pakai suara perempuan bisa gitu? Kagak gua sama cewek kata saya gitu. Nah sudah itu suara kayak kuntil anak tah tuh pohon gitu ya bunda. Itu nyaring banget. Nyari. Wah nggak beres kita turun ke pos ya kita turun ke lah. Singkat cerita turun lah tuh ke kemana tuh namanya ke warung tuh bun. Nah di warung bun teman saya Ipo. Enggak kayak Ipo, cuman kedinginan bae badannya. Dingin gitu deh. Aduh dingin kenapa kata saya gitu. Dingin kenapa? Udah dingin gua dingin. Singkat cerita jalanlah ke tempat pos tuh saya tuh nyamperin tuh. Saya takut teman saya kenapa-napa kan. Kata orang posnya yang jaga pos maksud. Enggak apa-apa ini mah cuma kedinginan biasa kata. Nah saya di situ pada lega tuh kan. Alhamdulillah. Mas mau pulang kapan katanya gitu. Ini dikit lagi mau pulang pak, nunggu terang dikit. Udah nunggu terang aja. Terkabarin orang basecampnya tadi gitu. Oh iya pak, saya kabarin orang basecamp. Katanya nanti jam 6 udah sampai katanya. Oh iya udah, saya jaga pos lagi mas kata dia. Oh iya mas, makasih mas udah nolongin kata saya. Iya mas. Kagak taunya itu bun, orang si masinya itu almarhum. Kata ibu warung itu. Nah, kata orang yang aduh. Jadi lo dari warung kan temen lo sakit dingin ke Simaksi. Ketemu orang lah. Orangnya penjaganya ternyata udah almarhum. Taunya dari saya ngomong dewekan. Taunya di apanya tuh? Taunya dari ibu warung. Ibu pas udah sampai di bawah. Jadi tuh udah sering pendaki yang sama dia tuh ditolongin sama dia tuh udah sering. Jadi pas saya jalan ke warung tuh ngambil gorengan. Mas tadi ngomong dewekan ngomong sama siapa kata dia gitu. Sama orang pos Simaksi gitu. Nah Simaksi mau udah tutup mas dari jam 9 juga kata dia gitu. Serius bu? Serius udah tutup tukang Simaksi apa orang Simaksi kata dia. Lah mas di sini jam 1 ngobrol sama siapa kata dia gitu. Cuman ngobrol bahasa Jawa bahasa Sunda. Jangan teman saya ngerti tuh. Serius bu? Serius mas kata dia. Serius mas? Tadi sih saya lihat kagak ada siapa-siapa mas ngobrol. Cuman mas sendiri yang ngomong. Sama teman-teman mas tuh ngomong kagak ada orang yang bakal mau nyautin gitu. Lah tadi siapa yang ngobrol sama saya bilang gitu. Udah amat saya bilang gitu. Udah amat orang saya di sini cuma mau istirahat. Makasih udah ngebantuin, udah ngasih tahu kata saya gitu. Emang mas ibu basecamp itu ibu warung itu ngomong, emang mas di sini tuh kalau ada yang lagi istirahat di sini tuh banyak yang disamperin yang minta bantuan sama almarhum itu gitu. Banyak. Jadi bukan mas doang, jadi banyak pendaki gitu. Udah tuh kan saya langsung pada tidur ya kan. Itu masih kepikiran tuh semua sama yang orang gede sama yang di Kuntilanak itu masih kepikiran terus ya, masih ngebayang gitu mukanya gitu. Terus masih ngebayang kata saya, ini kok jadi begini, runyem begini kata saya kan. Kenapa harus gua sih yang digangguin? Turunlah tuh
kita berlima tuh turun kan. Pas saya turun, terus saya kayak ngelihat kayak pendaki cewek cowok tuh jalannya ngambang gitu. Ngambang, nggak jalan, nggak napak, kakinya gini, nggak goyang begini Bu. Jadi nggak diem, kakinya diem, cuman jalan jalannya. Kata saya itu apalagi sih, kata saya gitu. Apalagi sih, kata saya. Udahlah, kata saya, nggak usah diganggu-ganggu terus, ini gue mau turun, kata saya. Masa lu mau ganggu gue terus sih, emang lu gak capek ganggu gue? Itu dalam hati saya tuh ngomong gitu kan. Pas saya turun ke base camp, nah orang base camp tuh ngomong, ngeliat apa lu semalam, kata dia. Ngeliat parah bang, iya gue tahu lu ngeliat itu, kata dia. Udah, lain kali kalau naik tuh jangan bawa setan, kata dia. Ah, ngomong apa sih, udahlah gue cabut lah, kagak asik base camp lu, saya gituin lah. Kagak asik base camp lu, main tuduh-tuduh aja. Pas saya turun, si almarhum ngomong, Bun, kayaknya kita besok udah beda alam deh Bun. Dia ngomong begitu Bun. Lu ngomong apa, kata saya. Enggak Bun, ini kayaknya gunung ini kayaknya gunung terakhir gua, kata dia. Lu ngomong apa sih, kata dia. Udahlah bodo amat, kata dia gitu kan. Kata si almarhum, bodo amat ah, tadi gua ngomong apa sih gitu. Jadi dia ngomong, dia nyaut sendiri Bun. Tadi gua ngomong apa sih, kata dia. Sampai lah terminal, itu si S ini Bun kayak orang bego, bisa dibilang bego lah. Tadi ada yang gua lupa, gitu. Kayak ada yang gua lupa. Cuman apa ya? Kata dia mikir, dia sampai periksa kantong, tak sampai kayak dibuka lagi, sampai dihiatin semua tuh alat-alat kan. Kata saya, lu ngapa sih bongkarin? Lu pada aneh semua sih, gitu. Pada aneh semua sih, lu pada kenapa sih gitu? Kagak Bun, tadi gua ada yang lupa, apa ya, sampai begitu kan. Apa yang lupa, kata saya gitu. Kata dia gitu, kata saya itu. Keris Bon, ngomong gitu si S ini. Keris Bon. Tadi gua pas di pos 3 ketemu ngomong keris Bon. Keris apaan sih, kayak gitu kan. Saya bingung Bun di situ. Keris apaan sih? Iya, gua ketemu keris di situ. Keris gua, kata itu. Lu keris apaan, saya gitu kan. Udah buat tadi situ saya kan. Lu jangan ada aneh-aneh lu. Jangan-jangan itu kuntilanak kamu gundul tuh gara-gara lu ngambil kerisnya, kata dia gitu. Lah gua mana tahu, kata dia gitu. Gua mana tahu. Langsung yang dua orang ini yang tidur ini gua ngomong, emang tadi malam ada gundul sama kuntilanak, kata dia. Ya lu mau tidur, saya gitu. Lu mau tidur. Gua yang bertiga nih yang pada lemes tengkulnya, kata saya. Langsung kata dia, perasaan tadi gua tidur di base camp, kata dia gitu. Kata dua orang itu kan nyambung. Iya, kata saya kan, tadi gua tidur di base camp. Lalu tidur di base camp gimana ceritanya, saya gitu kan. Lu ada di tengah-tengah hutan, lu tidur di base camp. Singkat cerita lah, di hari pernikahan saya Bun. Di hari pernikahan saya nih, jalan dengan lancar nih pernikahan saya kan. Pada pulang ke rumah tuh, singkat cerita pada pulang ke rumah, dengar kabar 2 hari pas pernikahan tuh, nelpon orang tuanya. Dul, si almarhum meninggal. Bener Bu, Sakit apa? nggak ada gejalanya Bu. Ya, Nggak ada gejala. Pas saya bilang, udah ayo kita puncak yuk, kata orang tuanya, udah dulu nggak usah ya. Ntar kita puncak sama keluarga aja, katanya. Ya mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah buat almarhum. Mungkin ini buat teman-teman juga bisa dijadikan satu pelajaran ya. Jadi kalau kita ke gunung, ya mungkin itu memang sudah ajalnya Mas. Betul. Sudah ajalnya, sudah jalannya. Cuma balik lagi, kalau kita mendaki gunung itu harus persiapan. Dan mungkin waktu itu
Mas Malik, Bang Malik ini mau nikah juga. Iya. Karena kan biasanya kalau orang menikah tuh nggak boleh kemana-mana. Ini kan 4 hari sebelum berangkat dia malah, sebelum menikah dia malah berangkat. Ya apapun itu udah terjadi ya Mas. Bang, saya turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah SWT. Amin. Teman-temannya juga jangan lupa mendoakan. Mungkin sekian dulu ceritanya teman-teman. Bisa diambil pelajarannya dari cerita Bang Malik ini, diambil yang positifnya. Dan sekali lagi ketika kita mendaki gunung berarti kita bertamu ke tempat lain ya, dan di situ mungkin ada penghuni-penghuninya juga yang kita harus menjaga sikap, menjaga sopan santun dan sebagainya. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Bang Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.